守るしろ。冒険を取るから引き離せ。諦めてね。俺たちも行くぞ。Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu, amin. Sesuai request dari teman-teman semuanya, kali ini saya akan kembali melanjutkan untuk mereview sequel film Kingdom bagian keempat, melanjutkan bagian sebelumnya yang pernah saya bahas. Pada bagian keempat ini, melanjutkan kisah tentang hiruk pikuk kerajaan Qin yang dipimpin oleh Raja Eisei dalam menghadapi musuh-musuhnya. Yang mana kali ini kerajaan Qin bersama aliansinya harus berusaha bertahan dari serangan invasi musuh terbesarnya, yaitu kerajaan Zhou, yang juga beraliansi demi bisa menghancurkan kerajaan Qin serta menguasai seluruh daratan Tiongkok. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Film ini diawali dengan cuplikan-cuplikan cerita yang terjadi sebelumnya, di mana pada saat itu istana kerajaan Qin sedang dalam situasi genting. Semua ini dikarenakan oleh merebaknya kabar tentang rencana kerajaan Zhou untuk melakukan serangan ke benteng pertahanan kerajaan Qin yang berada di kastil wilayah Bayo. Karena pihak musuh telah mengetahui bahwa jika kastil Bayo bisa direbut, maka upaya untuk menyerang ibu kota Qin akan semakin mudah. それで俺が納得すると思っているのか。軍は秦国内深くまで侵攻してきます。かつては趙にも三大天という大将軍がいたが Bahkan mencuatnya rumor itu semakin terdengar mengerikan saat pihak kerajaan Qin mengetahui bahwa saat ini pasukan Zhou dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Hoken yang dijuluki sebagai Bushin atau Dewa Perang. Semua berita itu mulai terbukti ketika pada suatu malam saat pasukan Qin dari regu Hishin yang dipimpin oleh Shin mencoba menghadang gerak laju dari Jenderal Hoken yang ternyata dia hanya bertarung seorang diri untuk melawan mereka. 秦と業界の2人なら。くそ、こいつは仲間をこんなにやるやと。我武神後見なり。 Tentu saja, pertarungan yang tak seimbang itu membuat regu Hishin kewalahan. Karena meskipun mereka menang jumlah, tapi skill serta ilmu bela diri Jenderal Hoken bukanlah lawan yang sebanding bagi mereka. Berkali-kali, Shin serta Kyokai berusaha menyerang Hoken si Dewa Perang. Namun tetap saja mereka berhasil dikalahkan dengan mudah. Bahkan kala itu, Shin mendapatkan serangan luka dalam dari ilmu tingkat tinggi yang dimiliki Hoken, yang membuat regu Hishin harus terpaksa mundur dan melarikan diri. Meskipun di saat yang sama, pasukan tentara Qin datang tepat waktu dan membantu pertempuran untuk mempertahankan kastil Bayo. そこにいる男が趙軍総大将。 Di tengah pelarian mereka, pada malam itu pula regu Hishin baru saja mengetahui bahwa pasukan Zhou dengan ribuan tentaranya kini telah mendekati wilayah Bayo. Dalam keadaan kritis, mereka terus berusaha melarikan diri dari pengejaran pasukan Zhou. Bahkan salah seorang prajurit regu Hishin sekaligus sahabat terdekat Shin yang bernama Bito harus gugur saat dia berusaha membawa Shin yang tengah dalam kondisi luka demi bisa menyelamatkan nyawanya. どうされました万国様。追わないので。 Maka atas situasi kekacauan itu, Jenderal Besar Qin yang bernama Jenderal Ohki segera bergegas untuk menanggapi ancaman tersebut.
Atas izin dari Raja Eisei, beliau mulai mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi serangan pasukan Zhao serta mempertahankan Kastil Bayo. Pagi itu, terlihat puluhan ribu pasukan Zhao yang dipimpin oleh panglima tertinggi mereka yang bernama Chosho mulai membentuk formasi tempur. Bahkan di sana juga terlihat Jenderal Hoken yang sudah tak sabar untuk menunggu momen peperangan besar ini. Karena sebetulnya diketahui bahwa Jenderal Hoken memang sengaja melibatkan diri dan memilih beraliansi dengan pasukan Zhao. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa ternyata Jenderal Hoken merupakan salah satu dari 3 maharaja kerajaan Zhao yang selama ini dirahasiakan. Semua ini dilakukan oleh Jenderal Hoken demi bisa berhadapan serta menuntaskan dendam pribadinya dengan jenderal besar yang menjadi andalan kerajaan Qin, yaitu Jenderal Oki. 飛信隊はどうか今後は私に一声お伝えください。王騎が出たかと思い勝手をした。 Pasukan Qin langsung mengerahkan gelombang pertama serangan mereka yang dipimpin oleh 2 jenderal yang tak diragukan lagi kehebatannya, yaitu Jenderal Mobu serta Jenderal Kano. Mereka langsung menyerang barisan pasukan terluar kerajaan Zhao dengan mudah dan terlihat tidak ada apa-apanya. Dan di saat yang sama pula, Regu Hishin juga tiba di lokasi pertempuran setelah mereka bangkit dari kesedihan atas kehilangan rekan-rekannya yang telah gugur tadi malam. Pertempuran pegunungan itu juga disaksikan oleh orang-orang suku pegunungan, yang mana di sana terdapat Karyoten, Kaine, serta Riboku, yang sedang memperhatikan bagaimana pasukan Zhao serta pasukan Qin merancang strategi perang mereka dalam pertempuran ini, di mana kala itu kedua belah pihak hanya mengandalkan bendera Panji yang dikibarkan di atas gunung untuk bisa mengkomunikasikan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh para jenderal di medan tempur. 秦軍本陣の旗が早朝とは変わっています。その他にも伝達手段はあるみたいですよ。 Namun di saat yang sama di tempat lain, di dalam istana ibu kota Qin yang terletak di ibu kota Xianyang, kala itu Raja Eisei juga tiba-tiba kedatangan tamu bernama Yotanwa dari pasukan suku gunung, atau yang lebih dikenal dengan pasukan barbar. Yang mana kedatangan Yotanwa ke istana Qin adalah untuk menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan peperangan yang sedang dijalani oleh kerajaan Qin. Kala itu Yotanwa memberitahukan tentang tumbangnya 100.000 pasukan gunung saat hendak menyerang perbatasan kerajaan Zhao, di mana satu-satunya orang yang mampu melakukan hal mustahil ini hadir dalam peperangan yang sedang berlangsung, yang mana ternyata orang itu adalah Riboku, salah satu dari 3 maharaja kerajaan Zhao dengan puluhan ribu pasukan rahasianya yang selama ini menyamar untuk bisa berbaur bersama orang-orang Qin. 強度10万を殺したのは10万の屍。見える範囲が狭いという欠点もありますけどね。 Tentu saja Raja Eisei sangat terkejut mendengar informasi itu karena beliau menyadari bahwa pasukan perangnya saat ini sedang dalam keadaan bahaya karena mereka sedang dijebak. Dan semua perkataan Yotanwa terbukti saat Riboku serta Kaine tiba-tiba dijemput oleh pasukan Zhao supaya mereka segera bergegas turun ke medan perang untuk bergabung bersama pasukan Chosho guna melakukan pengepungan besar. お前騙したのかよ、カイネ。これは一体。 Riboku memang merupakan seorang ahli strategi perang yang sangat cerdas karena semua taktik yang dijalankan dalam perang kali ini semua dirancang olehnya. Kala itu dia sengaja menargetkan pasukan pertama kerajaan Qin yang dipimpin oleh Mobu untuk dibiarkan maju supaya mereka tak bisa lagi melihat panji-panji bendera strategi di atas gunung dan kehilangan komunikasi. Serta mereka dibiarkan digiring ke sebuah jalur lembah pegunungan dengan cara dipancing oleh kehadiran Jenderal Hoken supaya Mobu dan jenderal lainnya bersedia mengejarnya. Namun pasukan Jenderal Mobu baru menyadari semua ini adalah jebakan setelah mereka dipojokkan dan dikepung oleh pasukan kerajaan Zhao di sebuah jalur lembah yang sangat mustahil untuk bisa melarikan diri.
Maka atas situasi itu, kini Jenderal Besar Ohki terpaksa harus turun lebih awal untuk bisa masuk ke dalam pertempuran guna menyelamatkan pasukan Jenderal Mobu yang sedang terpojok. モーブはここで命を落としてしまいます。 Kala itu beliau datang bersama pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh jenderal kesayangannya yang bernama Jenderal Toh. Bahkan pasukan Regu Hishin juga turut bergabung di bawah bendera panjinya untuk melakukan misi penyelamatan pasukan Jenderal Mobu dan Jenderal Kanoh yang memang sangat ceroboh. 戦場の全体像を見失うことになりますが、この先に進めば Dengan pengalaman serta kecerdasan strategi perangnya, Jenderal Ohki langsung memerintahkan Jenderal Toh untuk melakukan taktik pertama mereka, yaitu dengan cara menyerang pasukan lapis 2 Kerajaan Zhou yang bertugas untuk melindungi Choshu sebagai pemimpin mereka. Kemudian beliau memerintahkan Shin memimpin regunya untuk melakukan serangan kepada pasukan lapis pertama Zhou yang sedang mengepung pasukan Jenderal Mobu. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa memecah konsentrasi lawan hingga mereka membiarkan sebuah celah terbuka yang akan membuat Jenderal Ohki serta pasukannya melakukan serangan langsung ke basis pusat markas Kerajaan Zhou yang dipimpin oleh Choshu. Jenderal Ohki melaju bersama pasukan kavalerinya dengan gagah berani, serta senyuman khas yang dimilikinya untuk mengobrak-abrik pasukan pelindung Jenderal Choshu. Namun aksinya itu tiba-tiba terhenti saat beliau mendapatkan serangan kejutan yang ternyata itu dilakukan oleh Jenderal Hoken, Bushin si Dewa Perang, yang selama ini ditakuti oleh pasukan Kerajaan Qin. Dan disinilah momen epik baru saja akan dimulai saat pihak Kerajaan Zhou mengibarkan panji bendera Maharaja yang menandakan bahwa Hoken merupakan salah satu Maharaja Zhou. Di mana kala itu dia memutuskan untuk menantang Jenderal Ohki melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengannya sebagai panglima perang di antara kedua belah pihak. Untuk membuktikan siapa di antara mereka yang layak menyandang gelar sebagai jenderal terhebat di muka bumi, serta menuntaskan dendam pribadi di antara mereka yang terjadi pada peristiwa 9 tahun yang lalu. 交戦状態に入っています。9年ぶりですか？ Peristiwa itu diceritakan dalam sebuah flashback yang diceritakan oleh penasihat Kerajaan Qin yang bernama Sobun Kun. Dia merupakan mantan jenderal yang selalu menemani Jenderal Besar Ohki dalam setiap pertempuran, di mana dendam di antara mereka bermula saat terjadinya perang besar yang dilakukan oleh pasukan Qin untuk merebut Kastil Bayo yang saat ini sedang diperebutkan. Saat itu, Jenderal Ohki merupakan salah satu dari 6 jenderal pengawal seorang jenderal wanita bernama Kyo, yang mana dia merupakan anak terlarang dari raja terdahulu Kerajaan Qin, yaitu Raja Shou. 戦場に向かう途中の野営地でした。それは事実を知らぬ2人の Jenderal Kyo adalah seorang putri raja yang identitasnya dirahasiakan. Dan untuk menjaga rahasia itu, maka Kyo dirawat oleh ayah dari Jenderal Ohki. Hingga selama mengalirnya perjalanan hidup mereka, akhirnya Kyo dan Jenderal Ohki saling jatuh hati. Dan mereka sangat menginginkan pernikahan yang resmi, meskipun mereka menyadari bahwa hubungan mereka terhalang oleh sebuah rahasia yang harus mereka jaga. Karena tak mungkin Jenderal Ohki menikahi Kyo, yang selama ini sudah dianggap oleh semua rakyat Qin sebagai adiknya sendiri. 戦続きでなかなか自由がありませんからね。 Hingga momen paling menyedihkan pun terjadi saat mereka berperang dengan Kerajaan Zhou untuk menaklukkan Kastil Bayo. Karena pada momen itu, Kyo akhirnya harus gugur di tangan seorang jenderal yang mana orang itu adalah Hoken Bushin, si Dewa Perang. Dan dari sanalah, dendam kesumat Jenderal Ohki tercipta hingga pada peristiwa itu dia berusaha untuk membunuhnya.
Meskipun situasi memaksanya untuk dipaksa mundur dan Hoken hanya dilumpuhkan oleh pasukan panah kerajaan Qin, yang mana nyawa Hoken berhasil selamat dari tragedi itu, menyisakan luka di wajahnya serta dendam membara atas kegagalannya mempertahankan Kastil Bayo tempo hari. Itulah kejadian yang mendasari perasaan dendam di antara kedua jenderal hebat ini. Maka hari itu merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka untuk bisa membuktikan serta melampiaskan dendam yang selama ini tertanam. Hingga mereka pun mulai melancarkan serangan demi serangan epik serta ilmu tingkat tinggi yang membuat semua pasukan di medan perang itu terperangah saat menyaksikan aksi kedua jenderal hebat ini bertarung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun di tengah pertarungan itu, tiba-tiba puluhan ribu pasukan yang ada di sana terkejut saat mereka mendengar genderang perang serta melihat Panji Maharaja Zhao dikibarkan, yang mana itu adalah pasukan Riboku yang datang sebagai pasukan rahasia untuk kembali mengepung pasukan Qin serta menargetkan Jenderal Oki supaya bisa dilenyapkan. Maka atas situasi itu, Jenderal Toh bersama pasukannya segera melanjutkan misi strategi yang sebelumnya diperintahkan oleh Jenderal Oki, yaitu untuk memburu Jenderal Chosho sebagai sosok yang paling berpengaruh serta simbol loyalitas bagi pasukan utama Kerajaan Zhao. Meskipun di saat yang bersamaan, pasukan Maharaja Riboku juga dikerahkan untuk menggempur sisa pasukan Qin yang saat ini dalam posisi terjepit dan terkepung. Regu Hishin sebagai pasukan yang dipercaya serta diandalkan pun mulai bergerak. Kala itu, Shin langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadang pasukan Riboku yang terlihat sangat berambisi untuk menargetkan dan menumbangkan Jenderal Oki. Semua itu terbukti ketika Shin dan Kyokai melihat salah seorang komandan pasukan Riboku sedang membidikan anak panahnya kepada Jenderal Oki yang saat itu masih bertarung dengan Jenderal Hoken. Hingga inilah yang terjadi. Seketika semua pasukan yang sedang bertempur di medan peperangan itu terdiam saat melihat Jenderal Oki berhasil dilumpuhkan oleh senjata pusaka Hoken. Karena semua pasukan mengira bahwa inilah akhir dari peperangan. Meskipun ternyata pada saat itu Jenderal Oki masih tetap mampu bertahan serta menyemangati semua pasukannya supaya melanjutkan peperangan sampai titik darah penghabisan. Namun di saat semua pasukan tentara kerajaan Qin sedang bertempur melawan kepungan dari puluhan ribu pasukan kerajaan Zhao, tiba-tiba Jenderal Toh melakukan keputusan krusial, di mana dia memutuskan untuk menyelamatkan Jenderal Oki dan membawa dia keluar dari arena peperangan ini. Hingga sesaat sebelum Jenderal Oki akan dieksekusi oleh Hoken, di saat itu pula Shin melakukan tindakan heroik dengan melancarkan serangan mendadak kepada Hoken yang kemudian dia mampu menyelamatkan Jenderal Oki seraya membawanya pergi dengan kuda kesayangannya. Melihat aksi itu, para jenderal serta para komandan kerajaan Qin segera bergegas untuk melakukan tindakan nekat dengan cara membuka jalur perlintasan jalan keluar bagi Jenderal Oki di tengah kerumunan para prajurit dari kedua belah pihak yang masih saling bertempur. Semua tindakan yang dilakukan anak buahnya ini membuat Jenderal Oki merasa bangga serta simpati. Karena ternyata keberadaan sosoknya dalam tubuh militer kerajaan Qin sangat diprioritaskan hingga mereka rela mengorbankan apapun demi bisa menyelamatkannya.
Bahkan di saat yang sama, sang jenderal juga memberikan kesempatan kepada Shin untuk bisa merasakan apa yang dirasakan dan dilihat oleh sudut pandang sosok seorang jenderal besar. 以外でこの馬を御す者を初めて見ました。 Sementara itu dari kejauhan, terlihat Riboku bersama pasukannya hanya bisa menyaksikan kegigihan pasukan Jin yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan jenderalnya. Kala itu dia memutuskan untuk tidak mengejar Jenderal Oki serta menghabisi sisa pasukan Jin yang masih bertempur. Karena dia meyakini bahwa cepat atau lambat Jenderal Oki akan segera gugur akibat dari lukanya yang sangat parah. Hingga singkat cerita, beberapa jam kemudian setelah pasukan Jin berhasil melarikan diri untuk membawa jenderal besarnya, di saat yang sama pula, tepat di bawah pepohonan rindang, Jenderal Oki mulai mengumpulkan pasukan serta para jenderal-jenderalnya. Di sana dia mulai memberikan wasiat-wasiat terakhirnya sebelum dirinya pergi meninggalkan dunia. Dimulai dengan melantik Jenderal To sebagai sosok calon pengganti dirinya untuk bisa memimpin pasukan Jin. Kemudian dia memberikan nasihat bagi semua prajuritnya untuk bisa tetap berjuang bersama Raja Eisei yang bijaksana demi bisa mewujudkan cita-citanya untuk mempersatukan Tiongkok di bawah satu bendera. そのことをしっかり自覚して、これから秦軍の顔になるべき一人です。まったく、それは私が言う必要もないでしょう。 Hingga yang terakhir, dia memberi nasihat kepada Shin, seorang pria miskin yang sudah dianggap sebagai anak angkatnya yang selama ini berambisi untuk menjadi jenderal besar, supaya dia tetap bisa menjaga semangat serta kebijaksanaannya dalam memimpin regunya. Karena sang jenderal meyakini bahwa suatu hari nanti, Shin akan bisa mengikuti jejaknya untuk menjadi jenderal besar yang paling disegani di seluruh dunia. Hingga di saat itu pula, di atas kuda kesayangannya, pada akhirnya Jenderal Oki menghembuskan nafas terakhirnya. Berita gugurnya Jenderal Oki kini telah merebak ke seluruh penjuru daratan Tiongkok. Bahkan istana kerajaan Qin juga segera melakukan rapat darurat bersama para petinggi kerajaan. Meskipun kala itu, Raja Eisei meyakini bahwa gugurnya Jenderal Oki bukanlah alasan bagi kerajaan Qin untuk berkabung dan bersedih. Namun kematiannya merupakan tanda kemenangan perang, karena perang tersebut telah berhasil membuat pasukan Zhou mundur dan gagal untuk merebut Kastil Bayo sebagai benteng paling penting bagi kerajaan Qin. Dari peperangan itu pula, semua pihak kini menyadari bahwa kekacauan serta perang besar yang terjadi di daratan Tiongkok itu tak akan pernah berakhir sampai semua kerajaan disatukan dan berada dalam satu naungan bendera. Hingga setelah mereka menyaksikan kepergian Jenderal Oki, di saat itu pula Jenderal Toh mulai mengemban tanggung jawab besar untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan. Mina ni detaetai koto ga aru nara, omae ga hanase. Di saat yang sama, Shin mulai meminta izin kepadanya supaya dia diberi kesempatan untuk bisa mengembalikan semangat serta marwah pasukan militer Qin yang harus tetap berjuang demi melaksanakan wasiat mendiang Jenderal Oki, supaya mereka tetap mempunyai semangat juang demi bisa mewujudkan cita-cita kerajaan Qin untuk menyatukan seluruh kerajaan di daratan Cina. Karena sebetulnya diketahui bahwa ternyata selama ini Jenderal Oki mempunyai alasan kuat untuk setia dan memperjuangkan kerajaan Qin di bawah kepemimpinan Raja Eisei, yang mana selama ini beliau mengemban amanat penting dari mendiang Raja Shou untuk menyampaikan titah-titah penting tentang cita-cita mulianya guna mempersatukan Tiongkok. Dan Jenderal Oki melihat sosok Raja Eisei sebagai raja yang cocok untuk menerima titah-titah raja sebelumnya demi memperjuangkan cita-cita tersebut. Oki Shogun to issho ni mune o hare!
Saat itu, semua orang di Istana Qin tak mampu menyembunyikan kesedihan atas gugurnya jenderal besar mereka. Karena setelah kepergiannya, mereka berpikir bahwa pihak musuh akan lebih mudah untuk menyerang mereka. Meskipun di saat yang sama di tempat lain, terlihat Riboku serta Jenderal Hoken sedang menyaksikan barisan pasukannya yang sedang bergerak mundur dari peperangan besar yang baru saja mereka lakukan. Kala itu, Riboku terlihat masih berambisi untuk melakukan perang selanjutnya, meskipun Jenderal Hoken terlihat seakan menolak, karena dia berpikir bahwa saat ini dia telah menyelesaikan tugas serta dendamnya untuk melenyapkan Jenderal Oki. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.